Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil eh, pencarian materi mengenai algoritma KKN dan juga decision tree. Jadi saya dari kelompok 3 dengan NIM 212040 atas nama Muhammad Ali Ferdiansyah. Jadi topik yang akan saya bahas ini adalah pemahaman mendalam tentang KKN dan decision tree. Nah, jadi dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi algoritma, KNN, dan decision tree secara mendalam, mencakup dari definisi, algoritma, rumus, contoh, dan kelebihan masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih yang kita akan mau bahas? Nah, kita bisa lihat ada banyak topik yang kita bahas, mulai dari definisi KKN, dan juga definisi dari algoritma decision tree. Oke, kita lanjut saja ke poin utamanya. Oke, kita beralih ke KKN dulu. Nah, definisi dari KKN. Terus, apa sih itu KKN? Jadi, KKN itu kepanjangan dari Key Nearest Neighbor, adalah algoritma pembelajaran mesin untuk klasifikasi dan regresi. Kedua, cara kerja KKN. Nah, cara kerja KKN itu dia bekerja mencari K atau tetangga terdekat dari data yang ingin diprediksi. Yang ketiga, asumsi KKN. Nah, KKN berasumsi bahwa objek yang serupa berada dekat satu sama lain dalam ruang fitur. Oke, kita lanjut. Nah, algoritma KKN itu untuk memprediksi sebuah data. Nah, untuk langkah-langkah dalam menggunakan KKN, yaitu yang pertama kita harus memilih K-nya dulu. Langkah pertama adalah menentukan nilai K, yang merupakan jumlah tetangga terdekat yang akan diperhitungkan dalam analisis. Kedua, akan menghitung sebuah jarak. Hitung jarak antara titik data yang ingin kita prediksi dengan semua titik data lainnya menggunakan metrik yang sesuai seperti Euclidean. Oke, yang ketiga, pilih K tetangga terdekat. Nah, dari hasil perhitungan jarak, pilih K tetangga terdekat yang paling relevan dengan titik data yang diprediksi. Jadi, kita akan memilih sebuah tetangga yang paling dekat dengan data yang kita akan prediksi. Nah, terus yang keempat, tentukan kelasnya. Nah, tentukan kelas dari titik data berdasarkan mayoritas kelas yang ada pada K tetangga yang telah dipilih. Jadi, kita akan ketika kita sudah memilih tetangga-tetangga kita harus menentukan kelasnya. Nah, kembali ke prediksi kelas, akhirnya sudah kembalikan kelas yang diprediksi ketika data yang tetangga kita kelasnya lebih banyak daripada kelas sebelah, maka kita termasuk dari kelas yang banyak tersebut. Itu bisa dikatakan yang paling banyak tetangganya yang jenis yang sama atau tetangga yang memiliki jumlah banyak atau yang sama, itu kita termasuk golongan mereka. Oke, kita lanjut. Nah, rumus KKN menghitung jarak antar titik, menjelajah rumus jarak dan algoritma. Nah, yang pertama itu jarak Euclidean, menghitung jarak antar dua titik menggunakan akar kuadrat dari jumlah selisih kuadrat koordinat. Terus jarak Manhattan, mengukur jarak dengan menjumlahkan nilai absolut dari selisih koordinat mirip dengan perjalanan di kota. Oke, kita lanjut. Terus ada contoh soal KKN dan klasifikasi. Untuk menentukan kelas untuk titik data E. Nah, di sini ada data A, titik koordinat pada data A terletak pada titik 2,3 dan termasuk dalam kelas A. Data B, titik koordinat data B terletak pada titik 1,2 dan termasuk dalam kelas A. Data C, titik koordinat data C terletak pada titik 4,5 dan termasuk dalam kelas B. Data D, titik koordinat data D terletak pada titik 5,4 dan termasuk ke dalam kelas B. Data E, titik yang akan diprediksi. Data E terletak pada titik 3,3 dan merupakan titik yang ingin diprediksi kelasnya. Tentukan data E, tugasnya adalah menentukan kelas untuk data E dengan menggunakan K sama dengan 3. Berarti kita akan mengambil 3 tetangganya. Oke, kita lanjut.
Langkah-langkah KKN. Nah, ini penyesuaiannya. Pertama, kita akan hitung jarak titik E-nya dulu. Langkah awal adalah menghitung jarak antara titik E dan semua data lainnya untuk menentukan kedekatan. Tentukan 3 tetangga terdekat. Dari semua data, identifikasi 3 tetangga terdekat berdasarkan jarak yang dihitung sebelumnya. Kelas tetangga terdekat. Setelah menentukan tetangga terdekat, mereka adalah A, dan B. Jadi ada 2 kelas A dan ada kelas B1. Tetangga yang mayoritas dari kelas yang ditentukan kelas adalah mayoritasnya A. Prediksi kelas untuk data E berarti dari mayoritas tetangga kita, jadi data E ini termasuk dalam kategori kelas A, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kelebihan KKN dalam machine learning dalam pembelajaran mesin. Pertama, sederhana dan mudah dipahami, tidak memerlukan asumsi distribusi data, fleksibel untuk klasifikasi dan regresi, dapat menangani multi-kelas, mudah diimplementasikan dengan berbagai bahasa pemrograman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, pengertian dan fungsi decision tree. Nah, kita beralih ke decision tree. Oke, kita akan memahami algoritma klasifikasi dan regresinya. Oke, definisi decision tree. Decision tree adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Yang kedua, proses pembagian data. Algoritma ini membagi dataset menjadi subset yang lebih kecil berdasarkan kriteria tertentu. Struktur pohon. Decision tree membentuk sebuah struktur pohon dengan simpul, keputusan, dan daun sebagai hasil klasifikasi. Oke, kita lanjut. Nah, langkah-langkah dalam penerapan algoritma decision tree ini, yang pertama, pilih atribut terbaik. Langkah pertama adalah memilih atribut yang paling efektif untuk membagi dataset. Yang kedua, setelah memilih atribut dipilih, buat simpul keputusan berdasarkan atribut tersebut. Ketiga, bagilah dataset ke dalam subset berdasarkan nilai atribut yang telah dipilih. Dan proses ini diulang untuk setiap subnet hingga kriteria penghentiannya tercapai. Oke, kita lanjut. Jadi rumus dari decision tree pertama mendefinisi entropi. Entropi mengukur ketidakpastian dalam dataset. Dihitung dengan formula tertentu. Jadi formula entropi bisa dihitung sebagai entropi S apa ya namanya ya, itulah, dengan VI sebagai proporsi kelas. Definisi Giant Information. Giant Information mengukur seberapa banyak informasi yang diperoleh dari atribut. Terus formula Giant Information dihitung dengan Giant S,5 dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Signifikasi entropi. Entropi rendah menunjukkan data lebih distribusi merata di kelas-kelas. Penerapan dalam decision tree digunakan untuk memilih atribut terbaik dalam pemisahan node pada decision tree. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pohon keputusan untuk memprediksi sebuah kegiatan. Nah, jadi cerah. Jika cuaca cerah, kemungkinan besar kegiatan adalah ya. Jadi kita akan apakah prediksi kegiatan ini bisa dijalankan atau tidak. Jika hujan, kegiatan cenderung akan tidak. Jadi misalnya kalau cuacanya hujan, otomatis cenderung kegiatannya tidak terlaksana. Kalau berawan, cuacanya berawan dapat menghasilkan keputusan ya atau tidak. Misalnya ini mendung. Jadi ada 1:1 lah antara dilaksanakan atau tidak. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah decision tree yang efektif. Pertama, hitung entropi untuk atribut cuaca. Langkah awal dalam decision tree adalah menghitung entropi untuk memahami ketidakpastian data. Tentukan atribut dengan giant informasi terbesar. Identifikasi atribut yang memberikan informasi terbanyak untuk mengurangi ketidakpastian. Buat simpul keputusan berdasarkan atribut tersebut. Bangun simpul keputusan yang akan memisahkan data berdasarkan atribut dengan giant informasi tertinggi. Bagi dataset hingga semua contoh memiliki kelas yang sama. Proses pemisahan dataset berlanjut hingga semua data dalam simpul memiliki label yang seragam. Hasilkan pohon keputusan. Akhirnya hasilkan pohon keputusan yang siap digunakan untuk klasifikasi data baru. Kita lanjut. Kelebihan decision tree yang signifikan.
mudah diinterpretasikan dalam visualisasi, dapat menangani data yang tidak terstruktur, tidak memerlukan normalisasi data, dapat menangani variabel, kategori, dan numerik, baik dalam menangani masalah klasifikasi multi-kelas. Nah, perbandingan KKN dan decision tree itu kita bisa lihat sederhana. KKN itu lebih sederhana daripada decision tree, tapi decision tree itu mudah dipahami. Terus kecepatan, KKN itu lambat, tergantung ukuran datanya, sedangkan decision itu cepat setelah pelatihan. Overrating lebih rentan, decision tree dapat diatur. Interpretabilitasnya KKN sulit, decision tree sangat mudah. Tipe datanya numerik dan kategori sama. Decision tree juga numerik dan kategori. Jadi kesimpulan dan pembahasan kita kali ini algoritma. Jadi analisis mendalam tentang KKN dan decision tree, algoritma pembelajaran mesin. KKN dan decision tree adalah dua algoritma penting dalam pembelajaran mesin yang sering digunakan. Terus ada kelebihan KKN. KKN sederhana dan mudah diterapkan, namun memiliki kelebihan dalam kecepatan dan sensitif terhadap outlier. Kelebihan decision tree lebih mudah diinterpretasikan, membuatnya ideal untuk data yang tidak terstruktur. Pemilihan algoritma, pemilihan antara KKN dan decision tree tergabung pada sifat data dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Tingkat keterampilan machine learning. Oke, terima kasih.